Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Effendi dengan NIM 0801 1382 22 7092. Jadi di sini saya akan membuat video tentang terkait tugas proyek inventory. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama untuk tugas proyek dari saya. Oke, untuk judul tugas inventory saya yaitu adalah Inventory Management of New Product in Retailers Using Model Basic Deep Requirement Learning. Nah, ini untuk penulisnya itu adalah Tademizu Ye Fukazawa Hamorita. Nama jurnalnya tuh ini untuk tahun terbitnya itu 2023, untuk link jurnalnya itu ada di sini. Oke, lanjut. Ini untuk jurnal ataupun link jurnalnya tadi. Setelah kita klik jurnalnya, maka akan muncul hasilnya begini. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah permasalahan. Permasalahan ini, penelitian ini mengangkat permasalahan pengelolaan inventory untuk produk baru pada jaringan retail modern, suatu konteks yang menimbulkan tantangan tersendiri karena permintaan awal sulit diprediksi, umur produk relatif singkat, dan variasi permintaan antar toko itu sangat tinggi. Permasalahan inti yang diidentifikasi adalah bagaimana merancang kebijakan pemesanan harian yang dapat satu, memaksimalkan total keuntungan atau reward rantai retail. Kedua, meminimalkan tingkat stok out atau kehilangan penjualan karena kehabisan stok. Dan ketiga itu menghindari akumulasi persediaan berlebihan penjualan karena berlebihan yang menyebabkan biaya penyimpanan produk usang. Masalah semakin kompleks apabila mempertimbangkan ketidakpastian permintaan, interaksi multi produk, dan banyak lokasi penjualan. Artikel ini menelusuri solusi otomatis berbasis pembelajaran mesin model-model Basic Deep Reinforcement Learning yang dapat belajar dari data historis dan melakukan perencanaan online untuk pengambilan keputusan inventory harian. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang tujuan. Tujuan untuk ini, saya membuat dua tujuan. Yang pertama, mengembangkan dan menguji sebuah pendekatan model Basic Deep Requirement Learning atau biasa disingkat itu DRL untuk mengontrol tingkat inventory produk baru di tingkat toko retail sehingga dapat meningkatkan performa sambil menjaga tingkat stok out yang rendah. Selanjutnya adalah mengevaluasi metode tersebut terhadap pendekatan heuristik atau konvensional dan menunjukkan keunggulannya dalam skenario nyata atau semi nyata. Oke, langkah ketiga itu adalah membuat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kombinasi pemodelan, pembelajaran mesin, dan simulasi berbasis data nyata. Tahapan metode ini meliputi sebagai berikut. Di sini saya membuat tiga pemodelan ataupun tiga metode. Yang pertama itu adalah merancang agen DRL berbasis model yang menggabungkan pembelajaran offline dan perencanaan online untuk menentukan kebijakan pemesanan harian. Yang kedua, mengimplementasikan teknik seperti model learning dan algoritma perencanaan dalam kerangka DRL. Ketiga, menguji pendekatan tersebut pada data set penjualan real melalui simulasi multi produk dan multi toko untuk membandingkan kinerja dan dengan metode heuristik standar. Mengukur metrik performa seperti total reward, inventory turnover, dan tingkat stock out. Hasil dievaluasi secara kuantitatif dengan eksperimen numerik dan analisis statistik sederhana.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait hasil penelitian. Hasil eksperimen dan simulasi yang dilaporkan dalam artikel menunjukkan bahwa pertama, pendekatan model Bayesian DRL secara konsisten mengguli metode heuristik yang lazim digunakan baik dalam peningkatan total reward maupun perbaikan inventory turnover. Perbaikan yang dilaporkan termasuk peningkatan presentasi total reward dan inventory turnover tanpa menaikkan tingkat stock out. Dua, metode ini mampu menstabilkan kontrol inventory untuk produk dengan masa hidup pendek dan permintaan yang tidak pasti, sehingga mengurangi risiko overstock dan loss sales secara bersamaan. Yang ketiga itu evaluasi multi produk dan multi store menunjukkan bahwa pendekatan tersebut scalable dan dapat diadaptasi untuk pengaturan retail yang kompleks asalkan tersedia data historis penjualan yang representatif untuk fase offline learning. Keempat, penulisan juga melaporkan bahwa kombinasi offline model learning dengan online planning menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada DRL model free murni pada masalah ini karena model ini memberikan struktur untuk perencanaan jangka pendek yang efisien. Selanjutnya ialah kita mereview terkait kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kebutuhan data yang cukup besar dan representatif. Yang kedua, kompleksitas komputasi dan implementasi. Yang ketiga itu adalah asumsi simulasi versus kondisi real. Yang keempat adalah studi kasus terbatas pada domain tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan pendekatan mutakhir dan adaptif. Artikel ini memperkenalkan penggunaan model-model Basic DRL pada permasalahan inventory produk baru, topik riset yang relevan dan berkembang pesat di industri retail modern. Hal ini memperlihatkan kontribusi metodologis terhadap literatur inventory control. Pertama, performa empiris yang meyakinkan hasil simulasi dengan dataset nyata menunjukkan peningkatan metrik bisnis dibandingkan heuristik sehingga memberikan bukti bahwa praktis bukti praktis bahwa metode ini layak dipertimbangkan dalam implementasi nyata. Yang kedua, skalabilitas dan fleksibilitas. Metode ini dirancang untuk multi-produk dan multi-store sehingga cocok untuk pengecer berskala besar. Kombinasi pembelajaran offline dan perencanaan online membantu menangani dinamika permintaan. Yang ketiga, kontribusi teknis jelas. Penulis menjelaskan arsitektur algoritma, memberi panduan bagi peneliti ataupun praktisi yang ingin memreplikasi atau mengembangkan pendekatan serupa. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa model basic deep reinforcement learning merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk masalah pengelolaan inventory produk baru pada jaringan retail. Dengan menggabungkan pembelajaran offline dan perencanaan online, metode tersebut mampu meningkatkan profitabilitas dan inventory turnover sambil mempertahankan tingkat stock out yang rendah, terutama pada produk dengan siklus hidup pendek yang sulit diprediksi. Hasil empiris pada dataset relevan memberikan bukti bahwa awal yang kuat mengenai keunggulan metode ini dibandingkan heuristik tradisional. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah saran. Berikut ini adalah saran dari saya mereview jurnal tersebut. Yang pertama, validasi lapangan ataupun pilot implementation. Lakukan uji coba pilot di lingkungan retail nyata untuk menguji keandalan model terhadap faktor-faktor operasional yang tidak dimodelkan. Yang kedua, pengembangan untuk kasus tanpa data real. Teliti teknik transfer learning, meta learning, atau pengguna data eksternal agar modal dapat bekerja ketika data real produk baru terbatas. Yang ketiga, optimasi komputasi dan integrasi IT. Kembangkan versi algoritma yang lebih ringan atau arsitektur hybrid.
agar dapat diintegrasikan dengan sistem inventory praktis dan ERP tanpa kebutuhan komputasi besar di sisi retailer. Yang keempat, perluasan domain aplikasi. Uji pendekatan pada kategori produk lain untuk mengukur sejauh mana hasil dapat digeneralisasi. Yang kelima, analisis biaya manfaat implementasi, yaitu lakukan studi ekonomi implementasi untuk membantu manajemen retail menilai implementasi TI dan benefit bisnis jangka panjang. Mungkin itu saja hasil review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.